Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juki Endrian dan merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IT 102. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah pemrograman visual dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom. Oke, di tugas UTS ini yaitu membuat aplikasi kalkulator menggunakan Visual Studio Basic. Nah, mungkin langsung saja untuk programnya sudah saya buat yaitu menggunakan Visual Studio. Nah, seperti yang bisa kita lihat bersama dari sini untuk kalkulatornya sudah dibuat ya. Nah, jadi untuk proses pembuatan aplikasi kalkulator menggunakan Visual Studio Basic atau Visual Studio ini adalah di sini saya pertama akan mendeskripsikan terlebih dahulu untuk item-item yang ada di sini. Nah, yang pertama di sini ada textbox. Nah, untuk toolnya itu atau toolbox, nah itu bisa kita pilih dari sini. Nah, untuk bagian text box itu bisa kita pilih saja text box, terus kita klik dan drag and drop ke sini. Nah, itu untuk text box. Terus untuk item yang lain, di sini contohnya untuk angka 1 sampai 9, 0, dan operasi aritmatika ini. Nah, ini eh, menggunakan button. Nah, jadi kita bisa pilih di sini yaitu button. Terus sama untuk caranya drag and drop ke sini. Nah, terus supaya tidak drag and drop satu persatu, jadi kita cukup drag and drop satu kali saja. Terus nanti kita bisa copy paste untuk button yang sudah ada ini. Nah, itu untuk text box dan button. Nah, selain itu di sini saya juga menambahkan label. Nah, label juga bisa kita ambil dari toolbox ini. Nah, label. Untuk caranya sama, drag and drop juga. Oke. Terus untuk bagian sini itu disebut dengan form. Nah, untuk button ini bisa kita setting, bisa kita modify dengan berbagai jenis huruf yang bisa kita apply dan ukuran juga bisa kita modifikasi. Nah, untuk cara modifikasinya itu atau custom angka ataupun huruf dan lain-lain, jenis tulisan dan lain-lain, itu bisa kita custom di bagian sini. Bisa kita klik salah satu buttonnya. Nah, yang pertama di sini kita bisa setting untuk fontnya. Fontnya itu kita bisa pilih. Di sini saya menggunakan Microsoft Sans Serif, ukuran atau size tulisannya itu 16. Nah, terus untuk teksnya atau keterangan dari buttonnya itu yaitu satu, jadi bisa menyesuaikan dengan button yang kita butuhkan. Di sini saya buat satu, terus untuk button dua, teksnya dua, terus tiga, dan seterusnya. Nah, terus untuk ini penggunaannya itu sama seperti kalkulator biasa, di mana untuk masing-masing button angka ini pastinya untuk menginputkan angka. Terus untuk button C ini nanti untuk clear atau menghapus semua yang sudah kita inputkan. Terus kalau CE ini atau clear entry nanti digunakan untuk menghapus entry yang
terakhir kita inputkan. Nah, terus di masing-masing button ini kita memberi label atau kita marking. Nah, contohnya button satu itu saya kasih nama dengan BTN 1 supaya nanti memudahkan kita untuk mengetahui saat memasukkan codingan atau source code-nya seperti itu. Nah, selain itu di bagian ini kita juga bisa setting untuk formnya itu ketika awal kita start dia tuh muncul di tengah-tengah atau di pinggir. Nah, itu bisa kita setting juga di bagian sini, yaitu di size. Nah, di sini saya pilih center screen. Jadi ketika awal kita start nanti program atau aplikasi kalkulator kita ini nanti otomatis akan muncul di bagian tengah. Nah, mungkin nanti kita coba praktekkan untuk melihat hasilnya. Nah, selain itu di sini juga banyak ya settingan yang bisa kita apply untuk aplikasi kalkulator kita ini. Mulai dari back colornya, warna apa, nanti bisa kita pilih. Warnanya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Terus untuk colornya bisa kita sesuaikan juga. Terus untuk nama dari form ini bisa kita sesuaikan juga. Nah, di sini saya buat Jeki kalkulator atau kalkulator saja nanti dibuat juga bisa. Nah, terus untuk name-nya itu form satu. Nah, ini masih banyak settingan-settingan yang bisa kita setting di sini mulai dari layout-nya, terus eh, paddingnya, size-nya, dan lain-lain bisa kita setting di bagian sini. Oke, nah untuk button sendiri ini terdapat beberapa button yang kita tambahkan di kalkulator kita ini. Nah, ada button untuk angka, terus button untuk menghapus, terus ada button nanti untuk hasil, terus ada button untuk koma, terus ada button untuk operasi aritmatika, yaitu kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, di aplikasi kalkulator ini saya juga menambahkan tag label. Tag label ini nanti akan memunculkan di label ini, di aplikasi ini ada dua label yang saya masukkan, yaitu label satu dan label 2. Nah, di label 2 ini nanti akan muncul tanda atau operasi aritmatika. Nah, terus di bagian atas, nah ini kalau kita Kontrol A itu akan kelihatan nih label di bagian sini, bagian atas. Nah, itu nanti akan muncul angka yang pertama kali kita inputkan. Nah, mungkin langsung saja kita coba, ini baru desain atau tampilan aplikasinya. Sekarang kita bahas untuk codingan yang ada di aplikasi kalkulator kita ini. Nah, untuk masuk ke codingannya, kita bisa klik salah satu button atau text box ataupun formnya sendiri, nanti akan muncul ke uh, halaman untuk codingannya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk source code atau codingan yang harus kita masukkan untuk aplikasi kalkulator ini. Nah, pertama kita bahas dulu untuk uh, di sini terdapat BTN 1. Nah, berarti seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi untuk masing-masing button ini saya beri nama atau label. Nah, button 1 saya beri BTN 1.
button 2 sebelum nama BTN2. Nah, itulah tujuannya supaya memudahkan kita untuk mengetahui button mana yang sedang kita masukin ke codingan itu. Nah, di sini ada BTN1. Nah, terus kita inputkan codingan txt sama dengan txt plus 1. Nah, ini artinya kita apply codingan menandakan bahwasannya button dengan nama BTN1 itu value-nya adalah 1. Begitupun seterusnya. BTN2 berarti value-nya 2. Nah, text display ini merupakan nama dari text box yang kita masukkan sebelumnya. Nah, bisa kita lihat di bagian sini, itu namanya TXT display. Begitu. Jadi, ketika kita klik button 1, otomatis nanti di TXT display ini akan muncul angka 1. Ketika kita klik 2, akan muncul angka 2, begitu pun seterusnya. Nah, di sini untuk setting memberi value terhadap button-button yang sudah kita inputkan pada aplikasi kalkulator ini. Nah, itu fungsinya untuk codingan ini. Oke, ini sama dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sama 0. Begitupun ada titik di sini. Atau untuk koma tadi. Oke, selanjutnya di sini kita memasukkan codingan label 1.txt sama dengan txt display.txt, terus label 2.txt sama dengan plus txt display.txt, di sini kosong. Nah, di sini tujuannya untuk memberikan nilai atau value kepada button tambah. Nah, di sini kan ada operasi aritmatika. Ada tambah, ada kurang, kali, dan bagi. Nah, di bagian ini kita memasukkan eh, value untuk button tambah. Dia berarti menandakan operasi penambahan. Terus selanjutnya di sini ada untuk pengurangan, kita beri tanda kurang. Terus di sini kali atau perkalian. Terus di sini ada pembagian. Nah, selanjutnya di sini terdapat button CE yang clear entry tadi, berarti ini untuk menghapus. Jadi ketika kita klik button CE, otomatis entry yang terakhir kita inputkan, entry yang ada di text di display.text label 2.text itu akan dihapus gitu. Nah, selanjutnya ada button untuk clear. Nah, ketika kita klik button yang C ini namanya BTN Clear. Bisa kita lihat di bagian ini. Jadi ketika kita klik button Clear, otomatis angka ataupun value yang ada di karakter yang ada di teks di display di text box yang ini, terus yang ada di label 2 dan label 1 di sini, dan di bagian atas tadi ada label 1 lagi, otomatis akan hilang ketika kita klik button clear. Nah, terus di sini ada button hasil, di mana ini nama untuk
button sama dengan yang ini. Nah, ketika kita klik button hasil, otomatis nanti akan memunculkan hasil dari perhitungan yang kita inputkan pada kalkulator. Nah, di bagian sini kita bisa lihat kita menggunakan if label 2.txt sama dengan plus, maka txt display.txt value label 1.txt ditambah value txt display.txt. Nah, maksudnya adalah ketika kita klik button tambah atau plus, maka akan muncul di text display atau di text box display tadi yang di sini. Nah, sama dengan itu value atau nilai dari label 1 ditambah value yang ada di text display. Nah, artinya untuk angka yang awal kita masukkan akan masuk ke label 1 yang ini. Nah, terus kita klik salah satu operasi aritmatika. Nah, setelah itu kita inputkan lagi angka ataupun value lain, otomatis diinputkan di text box ini atau di text display, otomatis akan ditambahkan. Nah, untuk di sini akan label 2.txt sama dengan akan muncul sama dengan. Nah, begitupun selanjutnya. Jika label 2.txt sama dengan kurang, otomatis lalu text display.text sama dengan value yang ada di label 1 tadi dikurang dengan value yang ada di text display.text. Nah, begitu pun selanjutnya untuk operasi kali. Jika label 2.txt, jadi if label 2.txt sama dengan x, maka txt display.text sama dengan value yang ada di label 1 dikali dengan value yang ada di text display.text. Nah, selanjutnya untuk pembagian. Nah, di sini terdapat operasi aritmatika pembagian. Nah, if label 2.txt sama dengan tanda untuk pembagian, operasi pembagian, maka text display.txt sama dengan value yang ada di label 1.txt dibagi value dengan value yang ada di text display.txt. Nah, di label 1.txt nanti nilainya kosong, terus di label 2.txt itu nanti untuk memunculkan tanda sama dengan atau tanda hasil tadi. Nah, itu beberapa fungsi codingan yang ada di program aplikasi kalkulator ini. Nah, mungkin sekarang kita coba start. Nah, ketika awal kita start, kalkulator ini akan muncul di bagian tengah, sesuai dengan yang kita setting sebelumnya. Nah, yaitu kita set ke center. Jadi, yang di sini tadi, formnya itu ketika awal kita start, dia akan muncul ke bagian tengah. Atau start position itu kita pilih di center screen. Kita start lagi. Nah, sekarang kita coba jalankan aplikasi kalkulatornya. Misal,
kita mulai dari penjumlahan dulu. Misal 12 ditambah 3 sama dengan 15. Nah, itu. Terus kita clear, otomatis kehapus semua. Sekarang kita coba untuk pengurangan 12 dikurang 3, maka hasilnya 9. Clear. Selanjutnya 9 dibagi 3, maka hasilnya sama dengan 3. Clear. 3 dikali 3, maka hasilnya sama dengan 9. Nah, di sini aplikasi kalkulator kita sudah berjalan. Nah, sekarang kita coba untuk komanya apakah bisa atau tidak. Kita clear dulu. Kita coba jumlahkan 12, koma 1 ditambah 2 sama dengan 14,1. Nah, jadi sudah sesuai ya untuk hasilnya. Jadi aplikasi kalkulator sederhana ini sudah berjalan. Nah, terus untuk membedakan CE dengan C ini atau clear dengan clear entry ini adalah kita coba yang clear entry dulu. 12 ditambah, ya coba clear entry. Otomatis yang dihapus adalah yang terakhir kita klik tadi, yaitu operasi aritmatikanya. Nah, sekarang kita coba clear. 12 tambah, nah otomatis kan di label 1 ada value atau angka, terus di label 2 ada operasi aritmatika juga. Tadi kan kalau misalkan kita klik CE, itu yang kehapus cuma operasi aritmatika yang terakhir kita inputkan. Tapi kalau kita klik C atau button clear ini, otomatis semua akan terhapus. Seperti itu. Nah, itu beda dari button C dan C ini. Oke. Terus untuk sama dengan ini, seperti yang sebelum dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk button menyatakan hasil ataupun total dari penjumlahan yang kita apply pada kalkulator. Nah, mungkin itu untuk aplikasi kalkulator yang sudah dibuat. Nah, selain itu saya juga membuat aplikasi kalkulator lainnya yang lebih simpel lagi, yaitu aplikasinya seperti ini, di mana di sini hanya ada label input 1, input 2, terus result atau total ini menggunakan label. Terus di sini ada text box 1, 2, dan 3. Terus di sini ada button untuk operasi aritmatika. Nah, untuk codingannya sendiri itu lebih simpel lagi. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama ada text box 3 dot enable sama dengan false. Nah, ini artinya ketika kita start, user itu tidak bisa merubah text box, tidak bisa melakukan edit terhadap text box di text box result ataupun total ini. Nah, sesuai yang di codingan tadi kita lihat di sini dia text box 3. Nah, sesuai namanya kita lihat di sini text box 3. Jadi kita edit si text box 3 ini, dia tidak bisa diedit atau dirubah-rubah oleh user. Yang bisa dirubah hanya text box 1 dan text box 2. Contohnya seperti ini. Yang bisa dirubah atau diinput sama user itu hanya text box 1 dan text box 2. Itu. Nah, misal kita coba melakukan perhitungan. Misal 100 ditambah. Nah, nah ini ada muncul notifikasi. Nah, nanti ada codingan ya, karena ada codingan yang kita inputkan untuk memunculkan notifikasi tersebut. Penyebabnya apa nanti setelah ini kita jelaskan. Nah, kita harus memasukkan dulu keduanya. Terus kita tambah 100 tambah 10.
berarti 110. Terus kita kurang, jadi 90. Kalau kita bagi, hasilnya 10. Kalau dikali, hasilnya 1000. Nah, untuk kalkulator yang sederhana ini, itu udah berjalan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke codingan yang ada. Nah, jadi notifikasi yang tadi muncul karena kita tidak menginputkan value di kedua text box. Jadi, eh, sebenarnya kebijakannya itu seperti ini. Jika text box 1.txt tidak diinputkan, tidak ada value yang dimasukkan, atau textbook 2.txt tidak ada diinputkan nilai, maka muncul message box atau notifikasi tadi yang memunculkan tulisan, mohon maaf, silakan masukkan angka terlebih dahulu di semua kolom inputan. Begitu. Nah, untuk agar tidak muncul notifikasi ini, maka textbox 3.txt jadi normalnya itu ketika kita sudah memasukkan angka atau value ke dua text box, maka akan muncul hasil di mana hasilnya itu akan muncul di text box 3 ini atau di bagian result atau total, di mana hasilnya itu didapat dari value text box 1.txt dikali, dibagi, atau ditambah ataupun dikurang dengan value yang ada di textbox 2.txt. Nah, itu kita tinggal edit di bagian operasi aritmatikanya aja. Kalau mau kurang, kita bikin, kita buat tanda kurang, terus kalau kali, kita buat tanda kali, itu pun bagi, dan lain-lain. Nah, itu aplikasi kalkulator lainnya yang lebih simpel lagi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan tentang pembuatan aplikasi kalkulator sederhana menggunakan Visual Studio Basic atau Visual Studio. Cukup sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan silahkan disertakan di komentar jika ada saran yang membangun. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.